شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد. Nah, baik, kita lanjutkan lagi membaca buku karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, meneladani salat dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya tadi sudah kita bahas ya, salah satu syarat yang paling penting sebelum seorang melakukan salat yaitu wudu. Sudah kita bahas sunnah-sunnah wudu, kita bahas rukun-rukun ya, yang harus dibasuh, yang harus dilakukan ketika wudu. Begitu juga pembatal-pembatal wudu dan juga hal-hal yang tidak boleh atau haram dilakukan bagi orang yang sedang dalam keadaan berhadas. Sekarang kita masuk ke dalam inti dari buku ini, yaitu sifat salat Nabi dari takbir sampai salam. Yang pertama adalah bersuci. Yang mana suci tadi sudah kita bahas, salah satu dari 3 cara bersuci. Karena bersuci itu ada 3 cara. Yang pertama berwudu, yang kedua mandi, yang ketiga kalau tidak bisa mandi, tidak bisa wudu, tayammum. Tadi sudah kita bahas masalah berwudu ya. Karena bersuci tadi ya ada 3. Apabila seorang hendak melakukan salat, maka seorang muslim diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, kalau hadas kecil cara bersucinya dengan wudu, hadas besar cara bersucinya dengan mandi. Hadas kecil dan hadas besar, apabila seorang tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi, maka cukup bertayamum. Ganti dari mandi itu juga sama, tayamum. Tayamum bisa menjadi ganti dari wudu dan mandi. Seorang yang berhadas besar, dia tidak nemu air, atau dia ada air tapi tidak bisa menggunakan air tersebut, imma karena cuacanya terlalu dingin atau karena dia lagi sakit, maka penggantinya cukup dengan tayamum walaupun hadas besar ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah ya, hadis ini ya, hadis, ada seorang sahabat, dia berhadas besar, tapi karena dia tidak bisa menggunakan air ya, waktu itu imma airnya nggak ada atau nggak bisa menggunakan air, akhirnya dia bergulung-gulung di pasir ya, sebagai ganti dari mandi besar tadi. Karena yang dia pahami, tayamum hanya pengganti dari wudu. Sedangkan kalau mandi, berarti kan air harus kena seluruh tubuh. Mungkin dia mikirnya, wah ini berarti debu juga harus terkena seluruh tubuh. Akhirnya dia berguling-guling di pasir, di tanah. Ketika Nabi mendengar cerita ini, maka Nabi mengatakan, yakfika antakula misla hakada. Nah, kata Nabi, cukup kalau orang berhadas besar dan gak bisa menggunakan air, cukup kamu melakukan seperti ini. Seperti ini. Kemudian Nabi mencontohkan tayamum, menepukkan kedua telapak tangan di tanah, kemudian wajah dan kedua telapak tangan, selesai ya. Baik. Bersuci. Hadas besar dapat hilang dengan melakukan mandi janabah, sedangkan hadas kecil akan hilang dengan melakukan wudu. Maka hendaklah dia menyempurnakan wudunya sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, ketika seorang mau melakukan sholat, hendaknya dia menyiapkan sutrah, penghalang atau pembatas ya, antara dia dengan tempat sujudnya ya. Mulai dengan menjadikan sesuatu sebagai penghalang atau pembatas di mana dia sholat dengannya. Hal ini dilakukan apabila dia menjadi imam atau sholat sendirian ya. Dia menjadi imam atau sholat sendirian. Kalau sholat jamaah nggak perlu, karena di depannya sudah ada jamaah yang lain. Atau walaupun tidak perlu menggunakan sutroh ya,
kalaupun nanti ada yang lewat di depannya dia, di depan jamaah, maka ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Jadi misalkan ketika seorang di sini kosong ya, softnya kosong, situ penuh. Kemudian ada orang masuk dari sana. Kalau dia ke belakang, kan ada ibu-ibu, nggak bisa. Maka boleh dia lewat di depannya jamaah laki-laki, lewat. Ya. Kadang orang yang nggak paham, dia akan menghalangi. Karena yang dia tahu nggak boleh lewat di depan orang sholat. Padahal yang tidak boleh itu lewat di depan orang yang sholat sendirian atau imam. Kalau di depan jamaah nggak masalah. Ya, karena sutrohnya dia satu, yaitu sutrohnya imam. Ya, sutrohnya imam. Dia mewakili para jamaah. Ya, jadi boleh. Sama seperti orang ketika batal, nggak perlu dia susah-susah ke belakang cari jalan, mepet-mepet. Itu apa itu? Pembatas ini, kain, nggak perlu. Dia bisa lewat di depan para jamaah. Dan itu boleh hukumnya. Taib. Ya, hal ini dilakukan apabila dia menjadi imam. Ya, sutroh itu dibutuhkan ketika dia jadi imam atau sholat sendiri. Tinggi sutroh minimal 46,2 cm. 46 seberapa ya? Segini ya. Kira-kira. Kita lihat kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Baik. Kemudian yang ketiga, meluruskan shaf atau barisan. Apabila seorang imam menjadi imam, hendaklah dia menoleh ke kanan seraya berkata istau, luruskan, dan menoleh ke kiri seraya mengucapkan istau. Jadi ketika menjadi imam, hendaknya dia mengatur barisannya. Ya, diatur biar lurus dan rapat. Jangan sampai bolong-bolong atau bengkok-bengkok. Ya, rapat dan luruskan. Kemudian yang keempat, berdiri dan niat di dalam hati. Ya, niat di dalam hati. Kemudian dia menghadapkan seluruh badannya ke kiblat dengan niat dan niat dengan hatinya untuk mengerjakan sholat yang dia kehendaki. Tidak boleh melafadzkan niat dengan mengucapkan usolli lillahi salata kada wa kada. Saya niatkan karena Allah untuk salat kada wa kada. Karena melafadzkan niat itu merupakan bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Ya. Jadi ya, niat itu tempatnya di dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Hatta walaupun ya, kalau kita mau membaca kitab para ulama, melafadzkan niat, at-talaffuz bin niyah, itu bukan sesuatu yang disepakati tidak boleh. Jadi kita juga tetap harus tahu bahwasanya di sana ada banyak ulama yang berpendapat bolehnya melafadzkan niat. Ya, di antaranya ulama-ulama dari madhab Syafi'iyah. Ada di sebuah kitab, anak lupa kitabnya, anak pernah baca. Syarah dari Matan Ghayah wa Taqrib. Di sana disebutkan, syarahnya siapa, anak agak lupa itu syekhnya, tapi di situ disebutkan bahwasanya boleh melafadzkan niyah. Ya, boleh melafadzkan niyah. Dengan tujuan untuk apa? Supaya dia itu lebih yakin, lebih mantap dengan ibadahnya. Ya, lebih yakin dan lebih mantap dengan ibadahnya. Walaupun yang benar dan sahih ketika kita mau beribadah itu hendaknya mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan belum ada hadis yang menyatakan bahwasanya Rasul itu melafadzkan niat ketika mau sholat. Ya, Rasul tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, para khulafaur rasyidin tidak melakukan, dan itu yang lebih utama bagi kita untuk kita ikuti. Walaupun kita tidak menutup mata bahwasanya di sana ada pendapat ulama yang lain bahwasanya at-talaffuz bin niyah itu
boleh menurut mereka, ya. Tapi yang sahih kita ikuti apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat itu di dalam hati, cukup dalam hati, ya, cukup di dalam hati. Karena kalau seandainya kita mau berpegang dengan setiap niat harus diucapkan, maka itu akan menyusahkan kita. Susah pol. Kita mau menolong orang lain, tak niat apa ya niatnya? Saya mau sedekah, niat. Saya mau bantu tetangganya yang kecelakaan, niat. Niat kan nggak boleh di hati, harus diucapkan misalkan. Kalau kita mau konsekuensi dengan pendapat, niat harus diucapkan. Ini susah. Kenapa harus, maksudnya yang niat yang diucapkan kok cuma sholat sama puasa? Kalau mau konsekuensi dari pendapat kita, niat harus diucapkan. Ya semua amal soleh, semua ibadah. Jangan cuma sholat dan puasa. Kan selama ini yang diucapkan cuma niat puasa sama sholat. Yang lain kenapa enggak? Kenapa enggak sekalian? Gitu kan? Ya. Jadi Allah Ta'ala alam, yang sahih, yang benar, niat itu dalam hati. Islam itu mudah. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kalau apa semuanya amal soleh harus niat diucapkan, susah. Usolli, nulungi tonggo gitu kan nggak bisa, susah. Nah, apalagi nggak tahu bahasa Arabnya, ya nggak sah nanti. Nah, iya. Kemudian kita masuk ke dalam rukun yang pertama dari salat adalah takbiratul ihram, ya, mengucapkan takbir. Kemudian melakukan takbiratul ihram, yakni mengucapkan Allahu Akbar, ya. Dan ini hukumnya rukun, harus. Nggak boleh seseorang salat tanpa Allahu Akbar. Tiba-tiba salat, ya kan? Banyak dari kita ketika nggak faham, pas imam ruku, kita kan kesusu biasanya. Datang langsung ruku, nggak takbir, langsung takbir untuk ruku supaya mengejar rakaat bersama imam. Nah ini nggak sah, karena sholat itu harus ada takbiratul ihramnya, harus takbir Allahu Akbar baru kemudian ruku. Kalau langsung ruku, langsung takbir untuk ruku, untuk ngejar imam tadi, dia dapat rakaat tapi nggak sah sholatnya, ya. Jadi takbiratul ihram itu harus ada di sholat, nggak boleh moro-moro langsung ruku, nggak sah, ya, nggak sah. Kedua tangan diangkat dengan merapatkan jari dan dibentangkan, tidak mengepal, ya, rapat dan gini. Jadi nggak boleh gini atau gini, ya, rapat dan dihadapkan ke depan. Kedua telapak tangan menghadap ke kiblat dan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan daun telinga, ya, setinggi bahu atau daun telinga. Jangan hulu. Oh, bablas ini, ya. Nah, ini diajarkan oleh Nabi, dada atau daun telinga. Kok perlu ini lo lebar gini nyamplok tonggone gitu kan. Nah, ya, dada atau daun telinga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan takbiratul ihram hingga didengar oleh orang yang berada di belakangnya. Beliau terkadang mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram. Ya, Nabi ketika menjadi imam, beliau mengeraskan bacaan takbir Allahu Akbar dan mengucapkannya berbarengan dengan mengangkat tangan. Bukan Allahu Akbar terus baru angkat tangan, atau Allahu Akbar, enggak, ya. Bareng mengucapkan takbiratul ihram dengan apa? Mengangkat telapak tangan itu bareng. Allahu Akbar. Seperti ini, ya. Oh ya.
Di sini disebutkan juga terkadang pula setelahnya, afwan ya. Jadi bacaan takbiratul ihram itu bervariasi ternyata ya, bervariasi. Ada yang berbarengan, terkadang pula setelahnya. Ya, setelahnya. Bisa juga setelahnya. Jadi setelah mengangkat Allahu Akbar, atau kadang-kadang juga sebelumnya. Jadi sebelum mengangkat Allahu Akbar, baru gerakan tangannya menyusul setelah mengucapkan. Jika beliau menjadi imam, maka orang yang makmum di belakang beliau mengikuti takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi makmumnya ikut mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika tegak berdiri, nah ini, ketika beliau berdiri, pandangan matanya beliau arahkan ke tempat sujud. Jadi ketika berdiri melihat ke tempat sujud, bukan ke depan atau ke atas atau merem. Ya, bahkan merem itu termasuk makruh di dalam sholat. Ini banyak terjadi imam itu ketika sholat merem. Alasannya apa? Biar khusyuk. Nah, ini menyelisihi sunnah. Ya, Nabi itu ketika sholat beliau menghadapkan pandangan ke tempat sujud, bukan merem. Ya, ada orang yang alasannya saya kalau nggak merem itu bacaannya nggak nikmat gitu kan. Tetap ya tidak benar ya, tetap tidak benar, dan itu hukumnya termasuk makruh walaupun tidak membatalkan salat, tapi mengurangi kesempurnaan salat. Lihat di sini ya, ini bisa dilihat di gambar. Perhatikan meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan yang kiri ya. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Kemudian menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Ya, digenggam tangannya. Gini ya. Kemudian dan meletakkan kedua tangan bersedekap di dada. Ya, di dada ya. Ada sebagian orang itu meletakkan tangannya di perut. Walaupun tetap ya ada pendapat ulama yang mengatakan boleh di perut. Boleh di perut, tapi Allah taala alam yang sahih itu di dada. Di dada. Dan untuk tadi ya, keluar dari khilaf, keluar dari perselisihan, maka ya hendaknya kita meletakkan di dada. Karena kalau di dada nggak ada perselisihan. Semua ulama sepakat di dada yang paling benar. Walaupun ada pendapat yang lain boleh di bawah dada. Ya, boleh di bawah dada, tapi nanti akan menyelisih pendapat yang meletakkan di dada. Maka hendaknya kita menjauhi khilaf, itu tarkul khilaf aula, meninggalkan khilaf itu lebih utama. Nah, ya, masalah takbiratul ihram jelas ya. Mengucapkan takbir itu bisa bareng, bisa setelah gerakan, bisa sebelum gerakan ya. Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau Allahu Akbar ya, bisa tiga. Kemudian melihat pandangan mata melihat ke arah sujud, bukan merem, bukan ke depan, bukan ke atas ya. Kemudian yang keenam, membaca doa iftitah ya. Kemudian beliau diam sebentar untuk membaca doa iftitah. Jadi setelah takbir beliau diam sebentar untuk membaca doa iftitah. Dan di antara doa iftitah yang diriwayatkan dari beliau ada beberapa doa. Di antaranya yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya minal ma'i was salji wal barad. Ya. Ini hendaknya kita pahami artinya. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca doa ini itu bukan hanya keluar dari mulut, tapi juga apa? Mengharapkan supaya doa ini dikabulkan.
Bagaimana mungkin seorang mengharapkan doanya dikabulkan kalau dia tidak faham, nggak faham maknanya, nggak faham artinya. Ya, maka ini salah satu faedah ketika belajar seperti ini, jadi tahu artinya kemudian difahami. Dan ketika sudah faham, nanti ketika sholat itu bisa terasa lebih nikmat. Beda sama orang yang nggak paham artinya. Orang yang nggak paham artinya, ketika dia sholat, bahkan ketika dia membaca surat Al-Fatihah, nggak ada perasaan apa-apa sama sekali dalam hatinya. Dia sholat tujuannya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat, kewajibannya gugur, nggak dosa, selesai. Tapi dia tidak bisa mendapatkan manfaat yang lain, keutamaan-keutamaan yang lain dari sholat. Sholatnya jalan, tapi tadi maksiatnya juga jalan. Kenapa? Karena dia nggak paham sama sholatnya. Yang penting sholat. Makanya penting sekali untuk mempelajari sholat dengan benar, memahami setiap makna dari bacaan-bacaan sholat. Ya, salah satunya iftitah. Ya, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku wa baina khataayaya, dan antara aku dan dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya, jauh sekali ya. Timur dan barat tuh nggak akan pernah bisa ketemu. Ya, makanya ini sangat jauh. Hendaknya kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah dosa aku dan dosa-dosaku seperti timur dan barat yang tidak pernah ketemu. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah ya aku dari dosa-dosaku seperti bersihnya baju yang putih dari kotoran. Ya, seperti baju yang putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air dan salju. Ya, kalau kita faham, insya Allah ketika berdoa jadi lebih nikmat, lebih terarah, lebih jelas. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tahu ini doa supaya kita dijauhkan dari dosa. Kemudian doa selanjutnya, bacaan selanjutnya supaya dibersihkan jiwanya dari dosa tadi, seperti itu. Terkadang beliau membaca doa yang lain, doa iftitah yang lain. Ya, doa yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa yang lain, doa iftitah yang lain. Ini berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang doa iftitah yang tadi berisi permintaan supaya dijauhkan dari dosa, dibersihkan dari dosa. Kalau yang ini, doa iftitah yang ini berisi tentang pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maha suci Engkau ya Allah. Ya, wa bihamdik, aku memujimu, wa tabarakasmuk, maha suci namamu ya Allah, wa ta'ala jadduk, maha tinggi keagunganmu ya Allah, wa la ilaha ghairuk, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Terkadang pula Nabi SAW membaca doa yang lain. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini limakhtalifa fihi minal haq biidnik innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim. Kata Nabi SAW, wahai Rabbnya Jibril dan Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil, wahai yang menciptakan langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, Engkaulah yang memberikan keputusan di antara hamba-hambamu pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku dengan izinmu untuk meniti kebenaran yang diperselisihkan. Sesungguhnya engkau menunjuki siapa saja engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ya, kalau ini doa yang ini mengandung permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan hidayah ya, untuk mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Yang mana itu sudah terkandung dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ya, dari semua surat Al-Fatihah seluruhnya itu tujuannya cuma satu, yaitu apa? Meminta supaya diberikan petunjuk. Yang lainnya
Itu semuanya berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang pula dengan doa-doa yang lain yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang utama adalah seorang membaca satu doa iftitah tersebut di satu waktu dan membaca doa iftitah yang lainnya di waktu yang lain. Nah ini ya, hendaknya ketika kita sholat itu doa iftitahnya bervariasi. Misalkan subuh membaca doa yang pertama, kemudian zuhur baca doa yang kedua. Jangan 5 waktu baca doa yang kedua terus. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu we. Nah, yang sunnah hendaknya gantian. Kemudian setelah membaca doa iftitah, membaca isti'adzah. Ya, perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, aku berlindung denganmu ya Allah dari godaan syaitan, dari syaitan yang terkutuk. Min hamzihi, dari kegilaannya. Wa nafthihi, dari kesombongannya. Wa nafsihi, dan dari syairnya yang tercela. Ya, apa maksudnya syair yang tercela? Syaitan itu kan pintar dalam menipu manusia, memberikan bisikan-bisikan yang indah. Nah, sering bahkan hampir setiap hari ketika seorang sholat itu pasti. Kenapa Nabi bisa bilang pasti? Karena banyak yang terjadi. Sholat itu tengah-tengah itu pasti lupa, pasti pikirannya kemana-mana, atau ada ide-ide yang muncul ketika dia sholat. Lagi sholat tiba-tiba keinget, wah iya ya ini harusnya gini ini, nggak kayak gini. Yang tadi di kerjaan lupa, pas sholat ingat. Terus kemudian dia menganggap ini adalah barokahnya sholat. Wah orang kalau sholat jadi ingat yang. Padahal inilah setan tadi berusaha mengganggu manusia dari seakan-akan sesuatu yang baik. Enaknya sholat, kalau sholat itu jadi punya ide-ide yang cemerlang. Padahal itu godaan syaitan. Ya, syair-syairnya syaitan yang indah tadi munculnya ketika sholat. Sering sholat itu kadang ingatnya pas takbir sama pas salam. Allahu Akbar, terus kayak berusaha khusyuk gitu. Lupa, kadang alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ingat. Ingatnya pas amin doh, wis amin. Terus enggak ingat lagi tiba-tiba assalam doh, kok wis selesai gitu kan. Kapan dia ingat sholat? Kalau pas sholatnya lama. Itu pun bukan karena khusyuk, tapi karena kesel. Sholat lama, baru ingat, oh ya ini sholat ya, sawiram gitu. Kalau sholatnya itu sedengan atau cepat, lupa. Ya kan? Apalagi sholat wajib yang sir. Oh, sholat wajib yang sir. Zuhur sama asar. Ini. Ingatnya ya itu takbir sama salam. Nggak ingat di tengah-tengah baca apa. Allahu Akbar, oh ruku. Sama Allahumma hamidah, oh i'tidal. Sujud. Assalamualaikum, oh salam, selesai. Terus habis itu istighfar. Istighfarnya pun gak niat. Istighfarnya karena apa? Udah kebiasaan. Dia gak tahu istighfar untuk apa gitu kan. Salam, astagfirullah. Istighfar untuk apa? Ya kan? Seharusnya dia istighfar itu untuk kelalaian sholatnya tadi. Kemudian setelah selesai dzikir, dia tambal dengan sholat sunnah untuk menambal tadi kelalaian yang ada di sholat. Karena memang seperti ini syaitan. Syaitan itu ketika azan dan iqamah dia lari. Tapi ketika sudah dimulai sholat datang untuk mengganggu orang yang sholat. Dan gangguannya halus. Kadang di awal tuh niat tenanan. Saya mau niat baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah masih aman.
Ya kan? Begitu di tengah-tengah mulai lupa. Ya, memang seperti itu. Makanya penting untuk berlindung dari syaitan di awal sholat. Dan syaitan itu pintar. Ketika kita mau membaca ta'awud ini, itu pun syaitan masuk. Sehingga kita baca ta'awudnya pun karena formalitas, karena sudah kebiasaan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Kayak nggak kerasa apa-apa gitu. Kan di situ syaitannya sudah masuk. Ya, makanya penting sekali ketika sholat menghadirkan niat, menghadirkan hati, khusyuk dari awal. Fokus. Kalau enggak mesti kalah sama syaitan. Atau dengan ucapan yang lain, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau yang maha mendengar, maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Setelah membaca ta'awud, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW mensirkan. Apa ini mensirkan? Mensirkan itu tidak mengeraskan. Jadi Nabi ketika sholat itu yang keras takbir. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim itu sir. Pelan, ya. Bacaan basmalahnya. Dan tidak ada riwayat, perhatikan di sini, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau Nabi SAW terus-menerus mengeraskan bacaan bismillah. Jadi tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi itu terus-menerus mengeraskan bacaan bismillah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ya, shallaitu khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, ya, dan walam asma minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim jahran, dan aku tidak pernah mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras. Jadi mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim ketika salat, ya, itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin. Walaupun tetap, nah, dalam permasalahan fikih itu hampir selalu ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat. Tapi sebisa mungkin kita mengikuti apa yang datang dari Rasul dan para sahabatnya. Ketika ada hadisnya, kita ikuti. Kalau nggak ada, nggak usah. Ya, kita ambil yang pasti. Walaupun di sana ada pendapat bismillahirrahmanirrahim itu masuk bagian dari Al-Fatihah dan dibaca secara jahar, secara keras. Namun ketika kita mempelajari hadis, Rasul tidak membaca terus-menerus. Para sahabat khulafaur rasyidin juga ketika mereka menjadi imam tidak membaca Al-Fatihah secara jahar, secara lantang, secara keras. Maka kita ikuti. Ya, sesimpel itu. Baik. Akan tetapi beliau terkadang, perhatikan, akan tetapi beliau Rasulullah SAW terkadang memperdengarkannya kepada makmum dengan bacaan sir. Ya, memperdengarkan kepada makmum tapi tidak keras, sir. Allahu Akbar, membaca iftitah, membaca ta'awud, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan dijakan seakan-akan itu bagian dari Al-Fatihah, tapi memperdengarkan kepada makmum dengan sir. Ya, memperdengarkan kepada makmum dengan sir, pelan, sehingga bacaan beliau tidak akan terdengar kecuali oleh orang yang terdekat saja. Jadi mendengar bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya orang-orang shaf pertama, selanjutnya tidak mendengar. Ya, setelah membaca ta'awud, membaca Bismillah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah, insyaallah semuanya sudah hafal ya. Sebutkan di sini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Baik. Kemudian Nabi berhenti pada setiap akhir ayat.
tidak menyambungkan ayat yang satu dengan ayat setelahnya. Ya, jadi Nabi ketika imam membaca Al-Fatihah, beliau berhenti setiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak menyambungkan. Kemudian yang ke-10 mengucapkan amin. Setelah membaca Al-Fatihah, Nabi mengucapkan amin dengan keras pada salat jahriyah, diikuti oleh makmum hingga masjid menggema. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau diam sebentar. Nah ini, perhatikan. Beliau diam sebentar setelah membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Disebutkan di sana ada perbedaan pendapat. Apakah membaca Al-Fatihah itu juga wajib bagi makmum atau hanya untuk imam? Ketika sholat jahar ya, maghrib, subuh, isya, ketika imam membaca Al-Fatihah, apakah bagi makmum wajib Al-Fatihah atau tidak? Kalau sholat sir itu kan wajib, zuhur asar kita wajib membaca Al-Fatihah. Kalau enggak baca Al-Fatihah enggak sah. Sedangkan pada maghrib, isya dan subuh, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang ana pegang sampai sekarang, membaca Al-Fatihah itu tetap wajib bagi makmum walaupun sir. Di sana ada hadis, ya. Apa? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam, bacaan Al-Fatihahnya imam itu termasuk bacaannya makmum. Jadi makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah karena sudah diwakili oleh imam. Ya. Tapi waktu itu kita pernah membahas hadis ini dan ternyata hadis ini memiliki kelemahan. Sehingga pendapat yang kita pegang yaitu tetap kembali ke asal bahwasanya makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Nah, kapan baca Al-Fatihahnya? Di sini, lihat. Nabi lihat, setelah membaca Al-Fatihah, Nabi mengucapkan amin. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau diam sebentar. Maka hendaknya bagi imam ketika selesai membaca Al-Fatihah, dia diam sebentar. Untuk apa? Untuk supaya makmum membaca Al-Fatihah di situ. Ya, baca Al-Fatihah secara sir. Ya. Kalaupun ternyata imamnya segera membaca surat lain, maka tetap makmum di situ membaca Al-Fatihah sendiri-sendiri. Walaupun di sana ada pendapat kapan makmum membaca Al-Fatihah, ada yang mengatakan bareng dengan imam. Jadi imamnya alhamdulillahirabbil alamin, kemudian makmumnya ikut alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tapi Allah alam, pendapat yang kuat dia membaca Al-Fatihahnya setelah imam selesai. Kemudian ketika imam membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, makmum membaca Al-Fatihah di situ. Ya. Tapi kalau ada yang berpendapat tidak wajib membaca Al-Fatihah di sholat jahar, karena dia berpendapat hadis ini sahih, qiraatul imam, qiraatul makmum, tafadhol, silahkan. Ya. Tapi kalau menurut anak pribadi yang anak pelajari, itu membaca Al-Fatihah tetap wajib bagi makmum walaupun sholat jahar. Membacanya kapan? Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Baik. Kemudian yang ke-11, membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran. Ya, setelah Al-Fatihah, membaca surat atau ayat dari Al-Quran. Kemudian beliau SAW membaca bagian dari Al-Quran. Terkadang beliau membaca satu surat secara lengkap dalam setiap rakaat. Dan inilah yang umumnya beliau lakukan. Terkadang beliau membaca satu surat saja yang diselesaikan dalam 2 rakaat. Jadi membagi surat, misalkan apa? Amma yatasaalun. Beliau bagi setengah di rakaat pertama, setengah di rakaat kedua. Dan terkadang beliau hanya membaca sebagian ayat saja dari surat Al-Quran. Jadi boleh baca satu ayat, boleh. Ya.
amin, terus baca qul huwallahu ahad, terus ruku, boleh hukumnya. Walaupun yang afdal diselesaikan, gitu kan. Baik, tapi hukumnya boleh, tapi jangan sampai ini dibikin main-main. Ya, misalkan dia benar-benar darurat, sholatnya butuh cepat. Misalkan dia kerjanya sebagai dokter, gitu kan, sedang menangani pasien operasi. Nah, itu kan nggak boleh dia meninggalkan sholat, tetap harus sholat. Ya, sholat subuh misalnya kan, operasi dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Subuh jam 4 misal. Ya, dia tetap harus sholat di situ. Ya, bisa ditinggal sholat. Nah, ketika buru-buru boleh. Bahkan boleh tidak membaca surat atau ayat. Cukup Al-Fatihah, Walladhdallin, amin, ruku boleh ya ketika keadaan sedang terburu-buru. Beliau membaca surat mana tadi? Tuh. Oh, salah halaman. Kadang beliau hanya membaca bagian ayat saja dari surat Al-Quran. Beliau membaca surat tersebut dengan cara berhenti pada setiap akhir ayat, tidak menyambungkan satu ayat dengan ayat berikutnya. Maksudnya ketika mau ruku itu ayatnya harus selesai. Jangan ayatnya belum selesai kemudian ruku, kemudian menyambung lagi di rakaat kedua dengan ayat yang sama. Paham ya? Jadi kalau mau sholat selesaikan sampai ayatnya selesai, jangan diputus di tengah-tengah. Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan surat yang dibaca setelahnya dengan keras pada sholat subuh dan pada 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya. Sedangkan pada sholat zuhur dan asar beliau mensirkan. Ya, jadi insya Allah sudah maklum ya. Zuhur asar pelan bacaannya, subuh, isya dan maghrib keras. Setelah selesai membaca surat dari Al-Quran, beliau berhenti sejenak. Kira-kira nafasnya kembali tenang sebelum beliau ruku. Ya, jadi nggak usah buru-buru. Itu selesai dari membaca surat, diam sejenak untuk mengembalikan nafasnya, kemudian baru ruku. 12. Melakukan ruku. Kemudian beliau memulai ruku. Mulai ruku diawali dengan membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua daun telinga. Ya, tingginya sama seperti takbiratul ihram. Ya, selesai membaca surat, mau ruku angkat tangannya. Ya, jangan juga gini ya, terlalu tinggi. Kemudian makmum di belakang mengikutinya dengan membaca takbir dan mengangkat tangan mereka. Sama ya, mengangkat tangan. Hal ini dilakukan pula bila seseorang sholat sendirian. Jadi ketika sholat sendirian sama yang dilakukan, yang mengangkat tangan sebelum ruku. Inilah yang ditunjukkan oleh sunnah. Jangan mengikuti pendapat orang yang melarang mengangkat tangan sebelum ruku, karena riwayat yang menyunnahkan mengangkat tangan sangat masyhur. Ya, jadi ada pendapat orang yang mengatakan kalau mau ruku nggak usah angkat tangan, misalkan. Ya, tapi pendapat yang masyhur itu mengangkat tangan ketika ruku. Dalam rukuknya beliau membungkukkan punggung dengan meratakannya. Jadi ketika ruku punggungnya itu rata. Jangan ruku masih setengah tegak atau ruku yang terlalu hulu itu sampai mau sujud. Ketahuan ini kepalanya ke bawah gitu. Nah, ini enggak benar juga. Ya, yang benar itu apa? Punggungnya lurus. Ya. Lurus sehingga apa bisa ditaruh benda di atasnya dan itu tidak jatuh gitu ya. Kalau terlalu dangak itu kan nanti jatuh, atau terlalu turun juga jatuh. Kepalanya juga rata dengan punggung. Nah ini, kadang kesalahan orang itu punggungnya rata tapi kepalanya dangak. Jadi dia menghadapkan pandangannya
ke tempat sujud tapi kepalanya ikut. Nah, ini salah. Ruku badannya sudah benar tapi kepalanya, kan kalau ruku badannya lurus itu otomatis kalau kepalanya lurus dia nggak akan menghadap ke tempat sujud tapi matanya akan menghadap ke kaki kalau gini. Nah, bagaimana caranya biar matanya menghadap ke tempat sujud? Ya matanya yang ke atas, bukan kepalanya yang diataskan, ya, bukan kepalanya yang dikeataskan. Makanya ketika ruku itu badannya rata, kepala rata, tapi matanya ke depan, melihat ke tempat sujud. Karena kalau matanya santai ke bawah, itu pasti akan melihat ke kaki, ya, ke jari-jari kaki. Tapi kalau kepalanya ikut, ya, maksudnya biar matanya nggak terlalu ke atas, ini nanti kepalanya akan dangak. Ya, jadi ketika ruku itu badan datar, kepala datar, tapi matanya tetap ke arah tempat sujud, ya, mengarah ke tempat sujud. Tidak mendongak dan tidak terlalu menunduk. Ya. Seandainya wadah berisi air diletakkan di punggungnya, niscaya wadah itu akan diam, tidak tumpah. Nah, ini bisa dilihat di gambar nomor 7. Ya, di gambar nomor 7, lurus punggungnya. Beliau memantapkan telapak kedua tangan pada kedua lututnya. Nah, ini tangannya di lutut. Kadang ada orang tangannya itu di tulang kering depan gitu ketika ruku. Nah, ini salah. Ya, yang benar di lutut. Ada juga yang kecuali mungkin yang sudah udzur gitu ya. Yang udah berumur yang nggak bisa lagi ruku dengan baik, nggak nyampe sehingga telapak tangannya cuma bisa sampai di paha misalnya. Ya, ini kan beda. Nah, ini namanya rukhsah, dia akan mendapatkan keringanan karena memang mampunya seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dengan bertumpu pada keduanya, ini bertumpu pada lutut. Sedangkan jari jemarinya itu dibentangkan, tidak dikepalkan. Beliau menjauh, maksudnya apa? Merenggangkan kedua tangannya dari pinggang. Ya. Menjauhkan tangan dari pinggang. Jadi tidak nempel. Ya, tidak nempel ke pinggang ketika ruku. Jadi enggak ciut gini, tapi lebar, ya, menjauhkan kedua tangannya dari pinggang. Terkadang beliau melamakan rukuknya. Jadi ketika ruku beliau agak lama. Beliau mengingkari orang yang menyepelekan rukun-rukun salat. Beliau melarang orang yang rukuknya atau sujudnya seperti burung gagak yang mematuk makanan. Karena saking gerakan salatnya terlalu cepat, tidak tumakninah. Nah, ini ya. Banyak ya orang-orang yang salat tapi tidak tumakninah. Apa sih yang dimaksud dengan tumakninah? Tumakninah itu seorang memposisikan diam dulu sampai tulang-tulangnya, otot-ototnya itu kembali ke posisi semula. Jadi maksudnya posisi seperti itu. Misalnya ketika dia ruku. Nah, ketika ruku dia hendaknya membiarkan sampai tulangnya, ototnya itu kembali gitu kan. Kemudian dia baru berdiri. Nah, itu namanya tumakninah, membiarkan sejenak. Orang kadang ruku, ini ototnya, tulangnya masih belum ngikut, belum sesuai dengan posisi rukuknya sudah berdiri lagi. Berdiri, tulang punggungnya masih baru mau nata kretek-kretek itu udah sujud lagi. Sujudnya baru nempel sedikit, yang lainnya masih otot-ototnya belum nyambung gitu kan, gini lagi. Nah, ini namanya tidak tumakninah, ya, tidak tumakninah.
Kemudian selanjutnya Rasul memerintahkan agar mengagungkan Rabb Allah pada ruku. Beliau mensyariatkan tasbih kepadanya dengan membaca doa Subhana Rabbiyal Azim. Jadi ketika ruku doanya adalah Subhana Rabbiyal Azim. Dibaca sebanyak 3 kali. Ya, Maha suci Rabbku yang maha agung. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Ini doa ruku. Terkadang juga beliau membaca doa Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ini doa lain dari ruku. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih 3 kali. Terkadang pula beliau membaca Subuhun Qudusun Rabbus Samawati Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Terkadang beliau membaca doa ini, Maha suci Engkau ya Allah, Kudus. Ya, Maha Kudus ini sama ya, Maha suci juga. Ya. Dari yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, Rabbul Malaikati Warruh, Rabb para malaikat dan ruh Jibril. Ini doa-doa ruku. Ya, doa-doa ruku. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali, atau Subhana Rabbiyal Azim, ya, atau Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Rasulullah pun juga suka membaca zikir-zikir dan doa ruku selain tersebut di atas. Ya, masih banyak doa-doa ruku yang lain. Ya, insyaallah bisa kita pelajari bersama ya. Kita alhamdulillah di zaman sekarang itu zaman yang sangat mudah untuk menuntut ilmu. Tapi malasnya tinggi, gitu kan. Sebenarnya mudah. Kita sehari-hari itu kan buka HP berjam-jam. Tapi banyak dari kita menggunakan untuk hal yang sia-sia. Ada yang scrolling sosial media, ada yang scrolling tokren gitu. Apa tokren itu? Toko oren. Bisa ibu-ibu paham nih kalau toko oren gitu. Ya kan? Ada yang toko hijau. Ya, itu scroll atau nah. Padahal untuk mencari doa-doa seperti ini sangat mudah, sangat gampang. Apalagi sekarang juga ada apa? AI gitu kan. Tinggal ketik. Tolong sebutkan doa-doa ruku yang sesuai dengan hadis yang sahih. Itu muncul. Ya, banyak gitu kan. Baik. Kemudian setelah ruku, i'tidal atau mengangkat kepala dari ruku. Beliau mengangkat kepalanya dari ruku seraya mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu atau daun telinganya sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ini berlaku untuk imam dan juga orang yang sholat sendiri. Ya, sedangkan untuk makmum itu ketika i'tidal makmum itu membaca apa? Rabbana walakal hamd. Insyaallah udah paham semuanya ya. Ini di sini nih kita hanya membaca murojaah gitu kan. Karena kalau enggak seperti ini malas bacanya. Ya kan? Kalau enggak dibaca bareng-bareng ini enggak mau baca gitu. Tapi kalau gini kan ada salaknya, ada rotinya, ada temennya, insyaallah bacanya itu jadi semangat gitu kan. Padahal banyak yang sudah punya buku ini dari kemarin gitu. Nggih, mboten Pak. Oh, baru dibagi. Tapi apa? Kalau enggak dibaca bareng-bareng, ya enggak kebaca gitu. Baik. Ini beliau baca ketika menjadi imam, ya kan? Atau sholat sendiri. Ketika berdiri, setelah berdiri tegak dengan sempurna, beliau membaca Rabbana walakal ham. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah berdiri membaca Rabbana walakal ham. Wahai Rabb kami, hanya bagimulah segala puji. Terkadang beliau juga membaca doa Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana
wahai Rabb kami, walakal hamd, hanya kepada Engkaulah puji-pujian, mil'as samawati wal ard, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Terkadang beliau juga membaca doa yang lain. Ya, bacaannya ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al ba'du ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Engkaulah pemilik segala puji-pujian, wal majd, dan kemuliaan. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Itulah perkataan yang paling hak yang diucapkan oleh seorang hamba, dan setiap dari kami itu adalah hambamu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini doa ini adalah pengakuan bahwasanya setiap ketika kita, Allah Subhanahu wa taala menginginkan memberi kepada kita, enggak akan ada yang bisa menolak. Dan kalau Allah tidak ingin memberi, sebesar apapun usaha kita, kita tidak akan mendapatkan. Nah, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi ketika Engkau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi ketika Engkau menghalangi. Ya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak berguna, tidak ada manfaatnya kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya. Ya, maksudnya apa? Kemuliaan dan kekayaan tidak akan berguna kalau itu menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Banyak dari kita itu suka berangan-angan. Seandainya saya punya uang atau punya jabatan kayak bapak itu, maka pasti saya bisa amanah. Wah, iki kepala desa nek kakean korupsi lah, aku sing dadi mesti apik gitu kan. Ya. Itu kan omong-omong aja gitu. Belum mendapatkan fitnah seperti itu. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya Allah, kok lupa, astagfirullah. Nah, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Nah, apa itu ayatnya? Lupa sampean. Nah, baik ya. Bisa jadi kita seakan-akan menginginkan sesuatu yang ada di tangan orang lain atau sesuatu yang tidak Allah berikan. Padahal seandainya Allah berikan, itu justru akan buruk bagi kita. Ya, menginginkan jabatan, menginginkan uang yang banyak. Ya, Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Ya, makanya Allah berikan kita ngene-ngene, pas-pasan gitu. Karena kalau kita dikasih amanah uang yang banyak misalkan atau kedudukan yang tinggi, maka kita tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu. Baik, ayatnya tadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya. Bisa jadi kalian suka terhadap sesuatu padahal itu buruk, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian itu tidak tahu. Makanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama kita masih bisa hidup, masih bisa makan untuk hari ini, masih bisa
memiliki waktu untuk beribadah, masih memiliki keimanan, masih memiliki keislaman di atas manhaj yang lurus, itu udah nikmat yang sangat wajib kita syukuri. Nikmat dia cuma hari ini. Mau apa lagi besok? Belum tentu, antum belum tentu besok masih hidup gitu. Ya, jangan terus berpikir, wah besok saya kalau nggak bisa makan, belum tentu antum besok bisa makan, bisa jadi mati gitu kan. Nggak usah terlalu dipikirin. Yang ada di hari ini disyukuri, dimanfaatkan sebaik mungkin. Oh, hari ini masih bisa makan, masih ada waktu, digunakan sebaik mungkin. Jangan berangan-angan besok aja, besok belum tentu masih ada gitu kan. Baik, ya. Kemudian di sini Nabi tidak mensyariatkan makmum membaca sami Allahu liman hamidah. Nah ini kadang orang yang sholatnya nggak fokus itu ikut baca ini ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Padahal yang disyariatkan makmum membaca itu adalah takbir. Ketika imam takbir mau ruku, makmum baca takbir. Tapi ketika i'tidal, imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum itu membaca apa? Rabbana walakal hamd. Naam. Makmum hanya cukup mengucapkan tahmid, ya, Rabbana walakal hamd tadi. Dan ini dilakukan setelah mereka tegak berdiri dengan sempurna. Ya, membaca Rabbana walakal hamd itu ketika dia telah tegak berdiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza qal, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, fakulu, maka hendaknya kalian wahai para makmum membaca doa Rabbana walakal hamdu, membaca doa Rabbana walakal hamdu. Dan tidak ada dalil yang mendukung pendapat bahwa seorang makmum disyariatkan membaca sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Ini sami Allahu liman hamidah artinya Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya atau di atas pergelangan tangannya. Jadi beliau di sini berpendapat bahwasanya ketika seorang i'tidal itu gerakannya sama ketika dia sedang sholat, ya, takbir, berdiri, ya. Selesai ruku, kemudian i'tidal, tangannya sama seperti seorang yang berdiri untuk sholat, ya. Atau di atas hastanya, ya, di atas telapak tangan atau di atas hasta, ya, seperti ini. Seperti yang ia lakukan ketika berdiri sebelum ruku. Atau, nah ini berarti di sini beliau memberikan pendapat yang lain, Atau ya, kalau digambar ya 12 dan 13 bisa seperti berdiri sebelum ruku atau tangannya berada di bawah terjulur. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka melamakan rukun ini sehingga seorang sahabat berkata, beliau telah lupa. Ya, jadi maksudnya Rasul itu sering ketika i'tidal itu agak lama. Sampai-sampai sahabat berpikir, oh, ini jangan-jangan Nabi ini lupa ini. Gitu kan. Beliau pun mengingkari orang yang meringankan rukun ini. Ya, maksudnya beliau mengingkari orang yang i'tidalnya terlalu cepat. Banyak kan, habis ruku i'tidal baru berdiri, makmumnya baru berdiri dia sudah mulai sujud lagi. Nah, ini tidak tumakninah namanya. Kalau sholat seperti ini kan juga nggak enak, nggak tenang gitu, ya. Ayo. Sebaliknya beliau menyuruh tumakninah pada rukun ini dan memerintahkan orang itu untuk tidak tergesa-gesa. Beliau melarang makmum untuk mendahului imam dalam mengangkat kepala dari ruku. Ya, nggak boleh mendahului imam, baik di ruku maupun yang lain. Kadang ada, anak pernah lihat itu orang udah berumur sebenarnya,
udah kakek gitu. Ketika sujud sambil lihat-lihat gini. Terus kayak balapan sama imamnya, berdiri. Atau ruku sambil gini-gini. Ketika imamnya sudah mulai gerak sedikit, dia langsung i'tidal seperti itu. Nah, ini tidak benar, ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengancam orang yang mendahului imam, gerakan imam, Allah akan menyamakan kepalanya dia dengan kepala keledai, ya. Menyamakan kepala dia dengan kepala keledai. Rasulullah SAW mengancam orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dengan ancaman bahwa Allah akan mengubah wajahnya dengan wajah keledai. Kalau di sini mengubah wajahnya dengan wajah keledai. Setelah i'tidal, membaca takbir dan turun sujud. Ini sudah jam 11 ini ya, belum selesai padahal baca loh ya ini ya. Enggak banyak syarahnya. Baik, membaca takbir dan turun sujud. Mengangkat tangan ketika akan turun sujud tidak diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya, jadi ketika mau sujud tidak mengangkat tangan. Setelah i'tidal mau sujud, ya, lihat. Mengangkat tangan ketika akan sujud tidak diriwayatkan dari Nabi SAW. Bahkan Ibnu Umar berkata, Nabi tidak melakukan demikian itu mengangkat tangan ketika akan sujud. Padahal bisa saja beliau melakukannya sekali atau dua kali untuk menjelaskan kebolehannya mengangkat tangan ketika sujud atau ketika mau sujud. Namun tidak ada riwayat yang menerangkan bahwasanya beliau melakukannya. Ya, jadi ketika setelah i'tidal mau sujud tidak perlu mengangkat tangan. Ya, tadi yang perlu mengangkat tangan itu ketika mau ruku sama ketika takbiratul ihram. Sama nanti ketika bangun dari sujud tasyahud awal nanti insyaallah akan dijelaskan. Tapi untuk ketika mau sujud enggak perlu mengangkat tangan. Bahkan diriwayatkan oleh sahabat Umar, beliau tidak pernah melihat Nabi melakukannya. Nah, ini turun untuk sujud ini ada dua gambar. Yang pertama langsung telapak tangannya dulu, atau yang kedua lututnya dulu. Nah, ini kadang orang yang nggak tahu itu menjadikan ini sebagai bahan untuk berdebat. Wah, yang benar itu lututnya dulu. Wah, yang benar telapak tangannya dulu. Padahal kedua-duanya boleh. Nah, kedua-duanya boleh. Ya, apabila turun sujud, beliau mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Namun dalam keterangan yang lain dibolehkan tangannya dahulu atau lututnya dahulu. Jadi ini al-amru wasi', dalam perkara ini perkaranya itu luas. Mau lututnya dulu, mau tangannya dulu, itu tidak ada masalah. Lalu beliau sujud dengan 7 anggota badan. Nah, ini 7 anggota badan, yakni wajah, kedua tangan, kedua lutut, ujung-ujung jari kedua telapak kakinya. Beliau memantapkan, menekankan dahi dan hidungnya ke bumi tempat sujud. Berarti kan? Ya, dahi dan hidung ini harus menempel di tempat sujud. Kadang orang sujud ada yang pakai batuknya batuk atas lagi. Gini. Ya. Nah. Jadi ketika sujud 7 anggota tubuh, ya, ada dahi, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 jari ujung jari, ya. 6 tambah wajah 7. Ya. Baik. Sampai mana tadi? Beliau mengangkat kedua hastanya menjauh dari lantai. Jadi kedua hasta ini tidak ikut menempel di lantai, tapi diangkat. Kadang orang yang sholatnya itu kayak malas-malesan itu nempel ininya, gini, ngelet, ngantuk. Nah, ini enggak, ya. Orang kalau sholatnya yang benar siap gitu kan diangkat gitu ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis itu Rasul
saking ngangkatnya ini tangan itu sampai ketika sholat terlihat apa? Ketiaknya beliau, ya ketiaknya kelihatan. Berarti kan bajunya lebar gitu kan? Ketika sholat ini terlihat. Ya. Dan itu bukan bagian dari aurat ya, ketiak itu bukan aurat. Maka ketika terlihat tidak membatalkan sholat. Berbeda dengan ibu-ibu ya, wanita itu aurat. Kalau terlihat sholatnya batal. Ya. Kemudian nih, beliau merenggangkan kedua lengan atasnya dari lambungnya dan menjauhkan perutnya dari kedua paha. Nah ini, perutnya ini nggak nempel ke paha. Sebagian orang rukuknya itu kayak mengkerut gitu, nempel perutnya ke paha, ya kan, melungker gitu, kayak terenggiling gitu kan. Ini nggak benar. Yang benar selonjor, ya. Jauh gitu ya, perutnya menjauh dari pahanya. Nabi menegakkan kedua telapak kakinya. Telapak kakinya tegak ya. Bukan gimana ini gambarkannya? Bukan gini. Tapi gini ya. Telapak kakinya, bukan gini. Ya jinjit, Biasanya kan ada yang gini, ada yang gimana lagi. Baik. Jari jemari beliau menghadap ke kiblat ya. Jadi jemarinya menghadap ke kiblat ya. Menghadap ke kiblat. Menempelkan bagian jari jemarinya ke bumi, yang menempelkan jari jemari ke lantai, ke bumi. Beliau bertumpu pada kedua telapak tangan yang dibentangkan di atas lantai, tidak dikepalkan. Ya, jangan ada sujud gini, kayak harap silat gitu, push up. Enggak ya, gini ya. Nah, telapak tangannya tidak mengepal dan jari jemarinya dirapatkan, tidak direnggangkan, ya rapat. Gini, ya. Bukan gini. Yang gini itu ketika ruku, ditaruh di lutut itu renggang. Tapi ketika sujud dan ketika takbiratul ihram itu merapat jari-jarinya. Beliau letakkan keduanya di atas bumi sejajar dengan kedua bahu. Ya, sejajar dengan kedua bahu, ya. Ada orang sujud tangannya ini di kepala. Enggak. Kayak apa? Kayak curut ya. Jadinya gini, ya. Ini di sejajar dengan bahu sujudnya. Bukan sujud tapi telapak tangannya di kepala. Enggak, ada yang di telinga. Ini enggak, tapi di bahu ketika sujud, ya. Atau setengah dahinya, setengah. Jangan sampai di depan. Nah, atau setengah. Atau sejajar dengan daun telinga. Nah, ya, sama seperti ketika takbir. Ya. Jangan ini tadi di depan tadi ya, bukan di ujung di kepala. Baik. Ketiga cara ini termasuk sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan juga terlalu ke belakang. Ada orang sujud tangannya ini terlalu di belakang gitu kan. Gini, pinggang ya. Yang benar ima di bahu atau di telinga atau sedikit terkena dahi ya. Jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur ya. Jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur. Nabi melarang orang yang membentangkan kedua hastanya menempel di tempat sujud. Ini ada gambarnya ya. Jadi lengan ini atau hasta tidak boleh menempel di tempat sujud. Seperti yang biasa dilakukan oleh anjing di sini. Ya, seperti anjing ketika sedang duduk istirahat itu kan tangannya ditempelkan. Pripun ini sudah 11/4 mau dilanjutkan. Ini buat teman-teman diskusi lah ini dereng mantun nih. Oh, dieksekusi. Baik. Bacaan ketika sujud. Nah ini. Dalam sujudnya ini yang sudah
sudah masyhur ini kita cepat aja. Bacaan ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Ini sama dengan doa ketika rukuk tadi. Kemudian setelah sujud ada duduk di antara dua sujud. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir. Lalu duduk di antara dua sujud. Dan terkadang Nabi mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir tersebut. Nah, ketika selesai sujud, itu terkadang Nabi mengangkat tangannya. Ya. Tadi yang nggak boleh mengangkat tangan ketika apa? Dari i'tidal mau sujud, itu nggak ada mengangkat tangan. Tapi ketika bangun dari sujud, menuju duduk di antara dua sujud, terkadang Nabi angkat tangannya. Dari sujud, Allahu Akbar. Kemudian baru ditaruh di paha tangannya. Itu terkadang Nabi mengangkat. Nabi duduk iftirash. Ya, iftirash itu menjadikan kaki kiri sebagai bantalan pantat. Itu namanya iftirash, ya, sebagai tempat duduk pantatnya. Dengan membentangkan kaki kiri dan beliau duduk di atasnya, itu iftirash. Sementara telapak kaki kanannya beliau tegakkan seperti posisi telapak kaki ketika sujud, yang menghadap ke kiblat. Adapun kedua tangannya beliau letakkan di kedua paha, ya, kedua paha seraya membentangkan jari jemarinya, tidak dikepalkan. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, jarinya lurus, ya. Bukan duduk di antara dua sujud ada yang jarinya gini. Nah, ini enggak benar. Ketika duduk di antara dua sujud jarinya terbentang seperti ini, tidak mengepal. Terkadang Nabi juga Iqa, ya. Iqa ini duduk menegakkan kedua tumit dan punggung kedua telapak kakinya. Ini untuk duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud itu boleh iqa. Seperti ini, seperti digambar halaman 51. Beliau duduk di antara dua tumit. Tidak diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika duduk di antara dua sujud. Jadi tidak ada riwayat Nabi mengisyaratkan dengan telunjuknya ketika duduk di antara dua sujud. Padahal bisa saja Nabi melakukannya sekali atau dua kali jika memang hal ini boleh. Nah, seandainya hal ini boleh maka pasti Nabi melakukan. Ketika Nabi tidak melakukan maka itu bukti bahwasanya tidak boleh. Karena ketika itu boleh dan Nabi tidak melakukan maka Nabi telah melakukan khianat terhadap syariat. Dalam ibadah ketika itu boleh kok Nabi tidak melakukan maka itu namanya bentuk pengkhianatan. Ya, hukumnya bagi umatnya itu boleh, tapi bagi Nabi wajib. Nabi itu wajib melakukan sesuatu yang boleh. Supaya apa? Supaya umatnya tahu itu boleh. Dan kalau Nabi tidak melakukan, itu tandanya tidak boleh. Kalau dalam hal ibadah, ya. Kalau Nabi tidak melakukan, tandanya nggak boleh. Karena kalau Nabi tidak melakukan dan ternyata itu boleh, maka itu bentuk pengkhianatan Nabi terhadap syariat. Dan Nabi tidak mungkin berkhianat terhadap syariat. Maka ketika Nabi tidak melakukan, tandanya nggak boleh. Ya, Nabi tidak melakukan sesuatu dalam ibadah, tandanya nggak boleh. Padahal beliau mampu. Seperti ini, Nabi tidak mengisyaratkan dengan jarinya ketika duduk di antara dua sujud. Padahal beliau mampu. Kenapa Nabi tidak melakukan? Itu tandanya nggak boleh. Karena kalau boleh, pasti Nabi melakukan. Baik. Kemudian Nabi membaca Rabbighfirli, ya, atau Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Terkadang juga Nabi membaca Rabbighfirli. Ini doa di antara dua sujud. Rasul suka memanjangkan rukun ini sehingga ada yang berkata beliau lupa. Dan Nabi melarang meringan-ringankan atau bermudah-mudahan dalam rukun ini sehingga tidak tumak ninah.
Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, beliau sujud untuk kedua kalinya. Kemudian beliau sujud untuk kedua kalinya seraya bertakbir. Beliau melakukan sujud kedua ini sebagaimana yang beliau lakukan pada sujud yang pertama. Maka sampai sini sempurnalah satu rakaat. Ya, satu rakaat itu terdiri dari berdiri, membaca Al-Fatihah, satu ruku, satu i'tidal, dua sujud, satu duduk di antara dua sholat. Dua sholat lagi, dua sujud. Ya, dua sujud. Taib. Kemudian yang selanjutnya ke-17, beliau bangkit dari sujud seraya bertakbir. Kemudian beliau bangkit seraya bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya, bukan bertumpu pada lantai. Gimana? Bertumpu pada lantai. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja tanpa takbiratul ihram dan tanpa doa iftitah dan tanpa membaca ta'awud. Ini di sini sebentar. Beliau bangkit seraya bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya. Bukan bertumpu pada lantai. Tapi digambar itu boleh. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Taib. Jadi di sini sebenarnya ada dua cara untuk bangkit dari sujud menuju berdiri. Ya, bisa dari lantai berdiri, bisa duduk dulu. Ya, duduk dulu, kemudian berdirinya dengan bantuan apa? Paha. Ya, bantuan tangan yang diletakkan di atas paha. Ya, paham ya? Jadi berdiri dari sujud menuju apa? Dari sujud menuju berdiri, ya. Di sini digambar itu ada dua. Ada yang langsung dari lantai kemudian ke atas. Ada yang duduk dulu kemudian baru berdiri dengan meletakkan tangan di atas paha. Tapi wallahu taala alam, ya, dulu yang kita pelajari itu yang benar itu duduk dulu. Jadi tidak langsung berdiri, ya. Jadi tidak langsung ke atas enggak, tapi bangkit dari sujud itu duduk dulu, setelah duduk baru berdiri. Jadi bukan langsung berdiri. Baik. Duduk dulu ya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi melakukan duduk istirahat setelah rakaat pertama atau rakaat ketiga. Nah, jadi maksudnya di sini duduk istirahat itu hanya ada pada rakaat kedua. Ya, nggak ada rakaat pertama kemudian duduk di antara dua rakaat, nggak ada ya. Ini insyaallah sudah masyhur, sudah jelas bahwasanya duduk istirahat itu ada di rakaat kedua, ya. Ada di rakaat kedua. Gak ada di rakaat ganjil 1 atau 3. Pada rakaat kedua beliau melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan pada rakaat yang pertama, hanya saja lebih ringkas. Nah, ini yang sesuai dengan sunnah juga. Yang sesuai dengan sunnah, pada rakaat pertama itu bacaannya lebih panjang dibandingkan rakaat kedua. Ya, dibandingkan rakaat kedua. Jadi rakaat kedua itu bacaannya lebih ringkas, lebih pendek. Misalkan rakaat pertama Al-Baqarah, ya rakaat kedua Al-Imran. Itu kan lebih pendek gitu kan. Lebih pendek. Jangan rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua An-Naba. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian duduk tasyahud awal. Nah, setelah rakaat kedua selesai, beliau duduk tasyahud awal. Ini beliau lakukan jika sholat dikerjakan adalah sholat yang memiliki 2 tasyahud. Seperti zuhur, asyar, maghrib, isya. Pada tasyahud awal beliau duduk iftirash. Sama seperti duduk di antara 2 sujud. Ya, iftirash, yang menjadikan tadi apa? Telapak kaki kiri sebagai bantalannya. Namanya duduk iftirash. Kemudian beliau membaca tasyahud awal. Insyaallah semuanya sudah hafal ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa tasyahud awal. Ini artinya segala ucapan penghormatan hanya milik Allah, dan demikian pula dengan segala salat dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, dan juga rahmat Allah dan berkahnya. Semoga kesejahteraan tercurah pula kepada kami dan segenap hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian Nabi membentangkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya, dan beliau mengepalkan seluruh jari jemari tangan kanannya. Ya, jadi tangan kanannya mengepal, ya. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan telunjuknya ketika menyebut nama Allah dan ketika membaca dua kalimat syahadat. Ya, baik. Jadi kalau di sini dijelaskan mengepalkan seluruh tangannya ketika at-tahiyat, hanya membuka jari telunjuk ketika menyebut nama Allah dan ketika membaca dua kalimat syahadat. Paham ya? Jadi ketika at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, itu masih mengepal. Kemudian ketika membaca dua kalimat syahadat, itu baru dibuka. Nah, kadang-kadang beliau melipat, menggenggamkan jari manis dan kelingkingnya, lalu menyentuh ujung jari tengah dengan ibu jari sehingga membentuk lingkaran. Ya, mengepalkan dari jari manis, kelingking, ya, lalu menyentuhkan jari tengah ke ibu jari seperti ini ya. Menyentuhkan ibu jari dengan jari tengah dan melipat kelingking dan juga jari manis. Sementara telunjuknya diangkat. Diangkat seperti ini ya. Bukan gini ya, tapi gini. Membentuk lingkaran jari tengah dengan ibu jari dan kelingking dengan jari manisnya dilipat ya. Kadang orang kan ada gini. Ada yang masuk gini. Nah, ya, maka yang benar dipertemukan antara jari tengah dengan ibu jari. Seperti ini. Baik. Beliau melarang duduk seperti anjing dengan meletakkan pantatnya ke lantai sementara kedua betis ditegakkan dan kedua tangannya diletakkan di lantai. Ini adalah duduk iqa yang terlarang. Ya. Paham ya? Tangannya di lantai, kemudian kedua betis ditegakkan dan kedua tangannya diletakkan di lantai. Betisnya ditegakkan. Gimana betis ditegakkan? Kedua tangannya di lantai. Gimana? Ini kedua betis ditegakkan. Masa gini? Ini kan iqa yang di antara dua sujud. Ini yang boleh. Nah, yang dilarang meletakkan kedua tangannya di Baik. Sebentar. Oh ya, pantatnya di lantai. Baik, pantatnya di lantai, kemudian kedua betis Baik. Oh ya. Ya, bokongnya di lantai. Ini enggak boleh. Deprok gitu ya bahasanya ya. Tapi susah ya. Baik, ya. Ini yang dilarang. Kemudian meletakkan tangannya di lantai. Bedakan dengan duduk iqa yang dibolehkan. Kalau duduk iqa yang dibolehkan, itu pantatnya bukan di lantai, tapi pantatnya berada di tumit. Ya, di tumit. Rasul meringankan duduk tasyahud. Jadi Rasul itu ketika duduk tasyahud awal beliau
tidak lama-lama. Seakan-akan beliau duduk di atas batu yang panas. Ya, jadi ketika tasyahud tidak lama tasyahud awal. Kemudian bangkit untuk rakaat ketiga. Kemudian beliau bangkit untuk rakaat ketiga seraya bertakbir. Dalam bangkitnya beliau bertumpu pada lututnya, bukan pada lantai. Ya, seperti tadi ya, bertumpu pada lutut. Dia duduk dulu, baru kemudian berdiri. Kemudian pada rakaat ketiga dan keempat, beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Jadi pada rakaat ketiga dan empat hanya baca Al-Fatihah dan tidak membaca ayat apapun setelahnya. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau membaca ayat atau surat yang lain pada 2 rakaat terakhir setelah tasyahud awal. Jadi yang disunnahkan untuk membaca surat pendek itu pada rakaat 1 dan 2. Pada rakaat 3, pada sholat maghrib atau rakaat 3 dan 4, sholat asar, sholat duhur, sholat isya, tidak disunahkan membaca surat pendek atau ayat lain. Al-Fatihah tok, kemudian langsung ruku. Kemudian beliau melakukan rakaat keempat, sebagaimana beliau melakukan rakaat ketiga. Beliau melakukan rakaat ketiga dan keempat lebih ringan daripada rakaat pertama dan kedua. Kemudian yang terakhir tasyahud akhir. Setelah melakukan rakaat keempat pada sholat duhur, asyar, isya, beliau atau setelah rakaat ketiga pada sholat maghrib dan setelah rakaat kedua sholat subuh, Jumat dan sholat 2 hari raya, maka beliau duduk untuk tasyahud akhir. Ya. Pada tasyahud akhir Nabi SAW membaca bacaan pada tasyahud awal. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat untuk Nabi SAW dan ini adalah doanya. Jadi tasyahud akhir itu membaca at-tahiyat seperti tasyahud awal, kemudian ditambah dengan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada tasyahud akhir ini terkadang Nabi duduk tawarruk, ini dengan menempelkan pantat ke lantai. Tawarruk itu menaruh pantatnya di lantai. Insya Allah semuanya sudah paham ya duduk tawarruk ya, tasyahud akhir. Yakni dengan menempelkan pantat kiri ke lantai dan mengeluarkan telapak kaki kiri dari satu arah. Jadi telapak kaki kirinya tembus ke kanan. Sedemikian rupa sehingga kaki kiri beliau berada di bawah paha dan betisnya yang kanan. Sementara itu telapak kaki kanannya tegak. Telapak kaki kanan tegak, sama seperti tasyahud awal tegak. Terkadang Nabi pun di tasyahud akhir itu juga duduk iftirash seperti pada tasyahud awal. Ya. Namun dijelaskan oleh para ulama, duduk iftirash di tasyahud akhir itu berlaku untuk sholat-sholat yang 2 rakaat. Seperti sholat Jumat, sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat. Itu tasyahud akhirnya duduk iftirash. Itu telapak kaki di bawah pantat. Sedangkan duduk sholat yang lebih dari 2, maghrib, isya, zuhur, asar, tasyahud akhirnya duduknya dengan duduk tawarruk. Ya, dengan duduk tawarruk. Ya. Nabi memegang lutut kirinya dengan telapak tangan kirinya seraya menahan beban tubuh dengannya. Jadi ketika duduk tawarruk, beliau memegang lutut kiri dengan telapak kiri untuk menahan beban tubuh. Karena tubuhnya kan malah mencong kan, doyong ke kiri. Jadi menahannya dengan memegang lutut bagian kiri. Bukan megang lantai ya, jangan senderan ke lantai, enggak. Yang dipegang adalah lutut bagian kiri. Kemudian di tasyahud akhir beliau menambahkan doa, memohon perlindungan dari Allah dari 4 perkara. yakni Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pertama azab jahannam. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Ya, fitnah kehidupan banyak. Fitnah kematian banyak juga. Fitnah sebelum mati. Ya, sebelum mati itu banyak godaannya. Nah, begitu juga
ketika mati. Ya, apa fitnah ketika mati? Yaitu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu oleh Allah atau oleh malaikat ya di kuburan, man rabbuk, itu termasuk fitnah kematian. Yang mana ya, kita diperintahkan untuk senantiasa meminta sabat, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melewati fitnah kematian yang ini. Ya, fitnah pertanyaan di alam kubur ini. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga dari keburukan fitnahnya dajjal. Ya, fitnahnya ada dajjal. Berdoa untuk dirinya sendiri sebelum salam. Nah, ini juga ya. Ini juga merupakan doa, waktu doa yang mustajab, yaitu doa sebelum salam. Ya, di sini disebutkan beberapa doa yang datang dari Nabi sebelum salam. Di antara doa yang tidak disebutkan di sini ya, ada doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi sebelum salam, yaitu apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini senantiasa dibaca oleh Nabi sebelum salam, setelah membaca doa berlindung dari 4 perkara tadi. Di sini disebutkan doa yang lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian ada doa lagi, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku ya, nanti di akhirat dengan hisab yang mudah, yang ringan. Kemudian di akhirnya beliau salam ya, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diriwayatkan pula Nabi menambahkan bacaan salamnya dengan wabarakatuh. Jadi boleh ya assalamualaikum warahmatullahi, boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya insyaallah tata cara salat ringkas ya. Kita hanya membaca ya, membaca kitab ini karya Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Jibrin. Insyaallah untuk amalan-amalan setelah salat monggo dibaca sendiri-sendiri ya. Ini berupa amalan-amalan zikir setelah salat. Insyaallah ini yang bisa kami bacakan. Semoga apa yang kita baca bareng-bareng ini bisa bermanfaat ya, bagi yang sebelumnya ada yang salah dalam sholatnya bisa diperbaiki, dan kalau yang selama ini sudah benar berarti alhamdulillah ini sebagai murojaah ya, murojaah bersama ya. Semoga yang kita baca ini bisa bermanfaat. Naktafi bihadzal qadri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.